Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang mana tidak lama lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat didamba-dambakan, ditunggu-tunggu oleh seorang yang beriman, tunggu oleh setiap orang yang mengimani keutamaan bulan Ramadan tersebut. Dan memang bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki banyak keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak. Dan salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, di mana bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini merupakan keistimewaan yang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, lebih khusus lagi pada malam Lailatul Qadar. Sehingga dalam hal ini para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menjelaskan ayat tersebut bahwa disyariatkannya puasa tidak lain karena bulan tersebut adalah bulan istimewa yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Oleh karena itu disyariatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan. Dan itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang tentunya puasa itu bukan untuk menyiksa para hamba. Puasa itu bukan dalam rangka hamba-hamba tersebut terkena mendolimi atau didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan perkara-perkara yang sebelumnya dibolehkan. Tapi justru ini adalah merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manfaatnya, maslahatnya kembali kepada mereka sendiri, baik itu maslahat yang berupa fisik, berupa duniawi, ataupun maslahat ukhrawi. Oleh karenanya disyariatkannya puasa pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaannya, bahwa nanti pada bulan Ramadan itu akan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ini menunjukkan betapa Allah istimewakan bulan tersebut, sehingga kesempatan untuk meraih pahala sangat besar. Peluang untuk melakukan perbuatan dosa sedikit karena syaitan-syaitan dibelenggu. Ini para ulama mengatakan yang dimaksud syaitan di sini adalah maradatus syayatin, syaitan yang mereka itu sangat-sangat semangat, gencar sekali di dalam melakukan perbuatan untuk menjerumuskan manusia. Kemudian yang berikutnya,
Disebutkan hal itu di dalam hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Dan juga tadi bahwasanya kita singgung salah satu malam dari bulan Ramadan terdapat dalamnya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian pula didapatkannya keutamaan yang lain, didapatkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih atau salat tahajud atau salat witirnya ditambah dilengkapi dengan itu, maka dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah jika melaksanakannya dengan ikhlas. Di sini imanan wahtisaban, berdasarkan keimanan dan berdasarkan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau malam Lailatul Qadar dia melaksanakan salat malam, qiyamul lail, itu juga akan diampuni dosa-dosanya apabila melakukannya penuh dengan keimanan dan ikhtisaban. Dan itu dalil-dalilnya sangat banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah bahwa melaksanakan umrah pada bulan Ramadan itu menyamai haji, maksudnya menyamai pahala ibadah haji, padahal dia umrah saja. Haji butuh 40 hari kalau dari Indonesia. Walaupun kalau di sana hanya beberapa hari saja praktek rangkaian ibadah haji sendiri. Hanya saja kemudian perjalanan yang jauh, perjalanan membutuhkan waktu dan seterusnya. Ini hanya sekedar umrah saja. Yang umrah itu bisa diselesaikan dalam beberapa jam saja. Umrah itu bisa diselesaikan dalam beberapa jam saja. Kecuali safarnya. Nah, itu diiringi dengan safar sehingga rata-rata orang umrah dari negeri kita 9 hari atau 10 hari. Di sana bisa sebagian di Madinah, sebagian di Makkah. Maka lebih banyak orang lebih senang untuk jalan-jalan. Ini sebenarnya keliru. Padahal jauh-jauh ke tanah haram, mereka malah justru menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Banyak orang-orang terutama dari negeri kita, mereka bukannya mengkhususkan waktu terbatas, tidak sampai 10 hari untuk beribadah di tanah haram, baik itu di haram Makki ataupun haram Madani. Baik itu di Makkah ataupun di Madinah. Kalau bisa sudah fokuskan untuk beribadah. Nah, ini kalau dilakukan pada bulan Ramadan maka itu menyamai haji, pahala haji. Laisa lahul jaza' illal jannah. Pahalanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Demikian pula disebutkan bahwasanya di bulan Ramadan itu banyak sekali di antara hamba-hamba Allah dimerdekakan, maksudnya dibebaskan dari api neraka. Di mana hal itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Di mana Rasulullah di dalam hadis yang hasan sahih. Lillahi 'inda kulli fitrin utaqa. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan ketika setiap berbuka. Nah, ini maka perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah agar mendapatkan kesempatan agar dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis yang lain juga, idza kana awwalul laili min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinn wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Apabila malam pertama dari bulan Ramadan
maka syaitan-syaitan itu dibelenggu. Dan jin yang paling getol untuk menggoda manusia. Lalu ada yang menyeru, wahai orang-orang yang mengharapkan, orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah. Wahai orang-orang yang menginginkan berbuat keburukan, maka berhentilah. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, yaitu setiap malam. Oleh karena itu, kita perbanyak doa supaya di bulan Ramadan itu termasuk ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah, dibebaskan dari api neraka. Nah, kemudian juga pada bulan Ramadan di antara keutamaannya adalah bahwa bagi setiap muslim pada setiap harinya di bulan Ramadan memiliki kesempatan untuk berdoa yang doanya mustajab. Yang doanya adalah mustajab. Itu bagi setiap muslim. Kemudian yang terakhir yang disebutkan tentang keutamaan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan itu termasuk ghanimah bagi orang yang beriman. Termasuk kesempatan emas bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, kita ketika mengharapkan betapa begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan tersebut, maka hendaknya kita persiapkan diri segala sesuatunya untuk menyambut bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang penuh berkah tersebut. Ini pentingnya, karena tadi keutamanya sangat luar biasa. Belum lagi nanti keutamaan amal-amal soleh yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Baik itu puasa itu sendiri, sedekah terlebih-lebih, ya, dan seterusnya. Kesempatan untuk beramal soleh itu sangat banyak sekali. Kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya itu juga sangat luas. Oleh karena itu, ya, persiapkan diri kita dalam menyambut bulan yang mulia ini. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Jangan sampai. Lewati bulan Ramadan ini, lalui bulan Ramadan ini, betul-betul kita keluar bulan Ramadan, dosa-dosa kita bersih seperti kain putih, kertas putih tanpa noda. Ya. Seperti apa? Bayi yang baru lahir tanpa ada membawa dosa. Demikian pula kita meraup pahala yang banyak dengan keluarnya bulan Ramadan. Ya, barangkali bisa digambarkan. Kesempatan berpuasa di bulan Ramadan itu tidaklah Pak, banyak, hanya beberapa waktu saja. Ayyamam ma'dudat. Allah mengungkapkan dalam firman Allah tersebut, kita diperintahkan untuk berpuasa itu hanya diungkapkan dengan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang tertentu, terbatas, sedikit jumlahnya. Oleh karena itu cepat sekali berlalu, maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan tersebut dengan sia-sia. Banyak bermain, banyak main HP, banyak berkunjung ke sana kemari, ya, kumpulan ini, kumpulan itu, buka bersama ini, buka bersama dengan grup itu, grup ini, dan seterusnya. Ini akan menyebabkan banyak waktu yang tersia-sia. Maka sedikitkan, bolehlah sesekali, boleh, tapi ingat, kerjakan yang wajib, karena kebanyakan kita saksikan mereka-mereka yang mungkin contohnya buka bersama di sebuah rumah makan, maka apa? Kebanyakannya lalai dari sholat berjamaah makan. Akhirnya bisa jadi dia kemudian sholat maghribnya digabung dengan sholat isya, padahal tidak ada sebab. Kecuali dia musafir, mungkin tidak ada masalah. Akan tapi kalau dia tidak ada udzur menggabungkan antara maghrib dan isya, menyengaja, maka ini
ya mengkhawatirkan. Itu menunjukkan ketidakpeduliannya kepada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjamaah khususnya bagi laki-laki. Itu demikian. Maka sedikitkan hal itu karena pasti akan banyak sekali. Apalagi kalau memiliki banyak komunitas. Komunitas ini, komunitas itu, komunitas. Kemudian apa? Masing-masing mengadakan sudah setiap hari jadwal buka bersama di sini, buka bersama di situ. Yang isinya hanya ngobrol, bahkan bisa dia kadang campur baur laki perempuan dan seterusnya. Ini berpuasa seharian tapi dibalas ya dengan berbagai macam dosa yang dilakukan di sore hari. Maka bisa dikhawatirkan tidak seimbang yang dia dapatkan berupa pahala dan maksiat yang dia lakukan. Oleh karena itu persiapkan diri kita dengan ilmu supaya kita melalui bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Demikian. Kalau kita melihat keutamaan tadi sangat luar biasa. Jadi saya ingin menggambarkan kalau kita diberi kesempatan misalkan 30 jam saja. Ada 1 hektar kebun anggur atau kebun emas. Ada kebun emas? Kayaknya tidak ada. Tapi katakanlah ada. Walaupun ini sebagai gambaran orang tergiur kalau emas. Anggur mungkin ya bolehlah tergiur. Tapi tidak semua. Yang jelas pemilik kebun emas tersebut yang seluas hektar memberi kesempatan selama 30 jam boleh mengambil sesuka hatinya, dibawa pulang sebanyak-banyaknya semampu dia. Kira-kira orang-orang berbondong-bondong atau tidak? Bisa dipastikan berbondong-bondong. Bahkan sebelum dibuka pun sudah persiapan membawa karung sebanyak-banyaknya. Ya kan? Untuk apa? Untuk mengambil ya buah emas tersebut. Wah, sebanyak-banyaknya akan dia siapkan. Itu pasti. Waktunya terbatas lagi hanya 30 jam. 30 jam untuk memanen 1 hektar. Terbatas. Jika orang berebut, maka apa? Pasti orang akan menunggu, mempersiapkan diri, bahkan bisa jadi tidak tidur untuk menyambut hari di mana dibuka, ya, atau jam dibuka di kebun tersebut. Bahkan dia akan terus, misalkan 24-30 jam ini malam berlalu, tetap dia akan terus lakukan. Belum habis dipanennya ini. Ya, sampai terus bisa tidak tidur sehari semalam. Sampai 30 jam tadi. Itu gambarannya. Dalam setahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah hanya 30 hari paling banyak untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ini kembali seperti yang pernah saya sampaikan, manusia itu pinginnya cash terlihat, ya kan? Kalau rizki atau kenikmatan balasan itu bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa langsung dipegang, baru dia semangat. Nah, ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala di mana pahala itu dirahasiakan, pahala itu disembunyikan dan akan diberikan nanti di yaumil qiyamah. Dan kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia, apalagi hanya sekedar panen emas sekian tadi, dia mendapatkan sekian karung misalnya, itu belum apa-apanya dengan apa yang Allah akan berikan nanti di surga, balasan bagi orang-orang yang berpuasa selama 1 bulan. Di situ diberi kesempatan kita meraup pahala sebanyak-banyaknya. Berarti tergantung masing-masing seberapa kuat dia melakukan ibadah pada bulan Ramadan itu, maka sebanyak itu pula pahala yang akan dia dapatkan. Seperti tadi, seberapa banyak persiapan yang dia lakukan, sekuat apa yang dia miliki, ya, untuk memanen buah emas tadi.
Mudah-mudahan bisa dipahami gambaran tadi. Jadi demikian. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan ini yang dimana keutamaannya sangat luar biasa. Baik, kita mulai membaca apa yang disebut. Silakan. Persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, menyambut bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah Ta'ala agar dapat bersuka dengannya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala ra'a al-hilal qala Allahu akbar Allahumma akbar alaina bil aman wal iman bil amni wal imani علينا بالأمان والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا ورب الله. Baik. Ini yang pertama, di antara yang perlu kita persiapkan. Menyambut bulan Ramadan adalah dengan berdoa kepada Allah agar dapat berjumpa dengannya. Ya. Agar dapat berjumpa dengannya dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan kita ya selamat, dalam keadaan kita beriman dan mendapatkan taufik dari Allah. Itu begitu. Di antara doa yang kita panjatkan supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Atau doa-doa yang lain yang diucapkan oleh para salaf yang kita bisa mengucapkannya. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita. Yang mana supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah tersebut. Lalu kemudian ketika sudah melihat hilal, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, secara zahir lafaz hadis ini menunjukkan ini tidak khusus pada bulan Ramadan saja. Jadi kalau beliau melihat hilal, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu warda wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah, ahillahu alaina. Jadikanlah hilal itu muncul kepada kami. Ya, artinya apa? Jadikanlah kami bertemu dengan bulan berikut ini. Di mana kami dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman. Dalam keadaan aman, tentram, dan dalam keadaan beriman. Dalam keadaan selamat dan dalam keadaan kami berserah diri. Masih dalam keadaan beragama Islam. Dan juga mendapatkan taufik terhadap apa yang engkau cintai dan apa yang engkau ridai. Rabb kami, wahai Rabb kami. Ya, Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah. Nah, ini adalah satu kalimat yang perlu kita ucapkan supaya kita ketika memasuki bulan Ramadan nanti, ya kita hafalkan doa ini. Ya, supaya kita mendapatkan tadi keamanan, keimanan, keselamatan, tetap berada dalam Islam dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menghidupkan bulan Ramadan secara maksimal dengan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhai. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya. Yang kedua, bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena dapat bersyukur dengannya. Nah, yang kedua adalah bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya, setelah berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita memperbanyak memuji kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala pujian. Bahkan sebagian ulama ini termasuk bagian yang boleh sujud syukur karenanya. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan secara umum
Ya, di dalam kitabnya Al-Adhkar, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat tajaddadat lahu ni'matun dhahirah. Ketahuilah bahwasanya disunnahkan bagi orang yang dia mendapatkan kenikmatan baru, yang nampak, kenikmatan itu nampak besar, yang tidak semua mendapatkannya. Au indafa'at anhu niqmatun dhahiratun, atau dia disingkirkan, dijauhkan dari musibah, mara bahaya yang tampak, yang besar. Musibah berupa bakaran, tabrakan, kecelakaan, dan seterusnya. Ya, kematian, sakit, dan seterusnya. Sakit yang keras bisa. Disunahkan apa? An yasjuda syukran lillah, untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya kalaupun tidak sujud syukur, au yusni bima huwa ahluhu, memuji Allah dengan pujian yang Allah berhak mendapatkannya. Nah, itu begitu. Dan termasuk salah satunya adalah ketika seorang itu dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah tadi, maka hendaknya dia senantiasa memperbanyak pujian kepada Allah sebagai bentuk syukurnya kepada Allah dengan lisan. Fakamil rajulin kana yusalli bijanibika fil qiyamil amil madi wa huwa al-an yarkudu fit turab. Ya, yaqtadiru da'watan salihatan walau qila lahu tamanna laqala sa'atan min ramadan fakam antahu fakun antahu. Lalu beliau disebutkan di sini, berapa banyak orang yang dahulu bulan yang lalu salat bersama kita di bulan Ramadan, salat berdampingan dengan kita di bulan Ramadan di tahun yang lalu, dan sekarang dia tidur di atas tanah, tidur di dalam kuburnya menunggu doa orang-orang saleh. Kalau dikatakan kepadanya, ya, supaya apa? Supaya dia dibangkitkan, niscaya dia akan minta dibangkitkan di bulan Ramadan sesaat saja. Maka apa? Maka jadilah engkau orang yang betul-betul ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Nah ini, jangan sampai kita kemudian menyesali nanti di hari di mana tidak ada manfaat penyesalan. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia itu tidak tahu ajalnya kapan. Oleh karena itu, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bulan Ramadan, maka maksimalkan. Bersyukurlah kepada Allah telah dipertemukan bulan Ramadan itu, di samping memperbanyak pujian kepadanya, maka dengan menghidupkan amal-amal ketaatan di dalamnya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, bergembira dan memberikan kabar gembira serta bertahniah pada orang lain dengan kedatangannya. Bagaimana hadis yang telah berlalu? Nah, yang ketiga ini adalah dianjurkan bergembira. Tapi bergembiranya bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Bergembira dengan menyalakan api unggun, tidak. Bergembira dengan membunyikan petasan atau yang semisalnya, atau kembang api seperti orang-orang Majusi memuliakan api. Maka ini tidak yang dicontohkan, bukan yang dianjurkan. Bahkan itu bisa jadi akan membuat dosa bagi diri, karena membuang-buang harta, menyerupai orang-orang kafir, dan seterusnya. Maksudnya di sini adalah bergembira sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bergembira ketika kita mendapatkan hal itu dengan ditampakkan saling memberikan ucapan selamat dan memberikan kabar gembira kepada orang lain. Ya. Kalau di yang saya alami Saudi Arabia itu, ketika masuk bulan Ramadan di malam,
itu mereka saling bertemu antar jamaah, kemudian saling mengucapkan syahrun karim, syahrun mubarak, ya syahrun mubarak. Itu saling mengucapkan doa keberkahan supaya diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Itu dianjurkan bertahniah, itu maksudnya bertahniah itu mengucapkan selamat. Selamat telah datang bulan Ramadan yang penuh berkah kepada orang lain dengan kedatangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, yaqulu, beliau mengatakan, laqad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaihi siyamahu, yang mana Allah wajibkan pada bulan tersebut berpuasa. Tuftahu fi abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga di dalamnya. Wa tughallaku fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bil man haruma khairuha faqad harum. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, sungguh ini adalah orang yang merugi dan orang yang terhalangi dari kebaikan. Ini di antara dalil yang menunjukkan kita itu dianjurkan untuk bergembira dan memberikan kabar gembira kepada orang lain atas datangnya bulan Ramadan. Di mana Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, qala ba'dul ulama, hadzal hadis aslun fi tahdiyatin nasi ba'dhum ba'dha bi syahri Ramadan. Beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah merupakan dalil, merupakan dasar di mana dibolehkannya tahniah, mengucapkan selamat kepada orang lain, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dengan datangnya bulan Ramadan. Itu demikian. Baik, selanjutnya. Yang keempat, mempersiapkan keimanan agar lebih dekat dan kokoh dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bertaubat dan inabah kepada Allah. Yang kedua, berazam dengan azam yang benar tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal soleh dan ketaatan kepadanya dengan mengikhlaskannya. Dan yang terakhir, dan mengiringi segala ibadah dan amal solehnya dengan mahabbah, khauf, dan raja, serta mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ini diantara persiapan yang hendaknya kita lakukan. Itu apa? Mempersiapkan keimanan kita agar lebih tegar dan lebih kokoh pada bulan Ramadan nanti. Ya, dengan melakukan hal berikut, diantaranya kita memperbanyak taubat dan inabah. Inabah itu kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu maksud inabah. Ada kemiripan dengan taubat, hanya saja bedanya inabah itu secara umum, kita berdosa atau tidak berdosa, kita kembali melaksanakan ketaatan lebih fokus lagi, lebih berkualitas ya di dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Adapun bertaubat kembali kepada Allah yang tadinya melakukan kemaksiatan, lalu kembali kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan tersebut serta memenuhi syarat-syarat. Itu begitu. Jadi bagaimana kok harus bertaubat? Ya, seseorang itu ketika banyak dosa itu akan menutupi hatinya. Setiap dosa akan menjadikan hati itu ada noktah hitam, ada titik hitam. Kalau dia banyak dosanya, berarti banyak titik hitam yang menutupi hatinya. Yang hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan hidayah sulit untuk masuk. Menyebabkan nasihat mental. Berapa banyak dia nasihati, berapa banyak dia mendapatkan seruan ayat, ya, mendengarkan hadis, akan tapi mental. Akibat hatinya tertutupi
oleh titik-titik hitam akibat perbuatan dosanya yang mana dia belum bertaubat darinya. Akan tapi kalau dia bertobat, ya, maka saqula qalbuhu, hatinya akan menjadi apa? Menjadi bersih. Diibaratkan seperti meja kaca atau ada kaca. Kalau dibiarkan kaca itu debu sedikit, sehari, 2 hari, 3 hari, kalau tidak dibersihkan setiap hari bertumpuk atau tidak debu itu bertumpuk. Setiap hari akan semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, akan semakin susah, apalagi kalau sudah sampai mengerak ke dalam kaca tersebut. Susah, ya, mengerak dalam kaca tersebut harus melakukan dengan cara yang keras agar apa? Bahkan bisa jadi ditambah obat, ditambah ini supaya kembali bersih lagi. Nah, hati yang sudah tertutupi dengan banyak titik-titik hitam, maka akan susah untuk mengembalikan bersih sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kita bertobat, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi bersih hati ini, semakin bersih, apalagi kemudian diiringi dengan ketaatan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, maka sudah sangat semangat, siap, betul-betul siap keimanan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah secara maksimal. Itu begitu. Sehingga butuh kita mempersiapkan diri dengan perbanyak taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bertaubatnya? Yaitu berazam dengan azam yang benar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Taubat itu kan syaratnya apa? Pertama, al-iqla' 'ani dzambi. Kita taubat dari dosa apa? Dari dosa yang kita ingat, maka kita meninggalkan dosa yang sudah kita lakukan tersebut. Kemudian apa? Menyesali dengan betul-betul menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Berazam dengan tekad kuat, bulat, saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Itu begitu. Itu taubatan nasuha. Lalu diiringi dengan apa? Tekad tidak melakukan kemaksiatan apapun selain itu. Kemudian setelah itu bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal soleh dan ketaatan kepada dengan mengikhlaskan niat. Di samping itu, ketika dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh, hendaknya diiringi 3 unsur. Yang pertama unsur mahabbah, yang kedua unsur khauf dan roja, yang ketiga, ya, mahabbah itu apa? Cinta. Bahwa ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya berdasarkan kita itu mencintai Allah. Kita sedang mentaati yang kita cintai. Kita sedang melakukan pengorbanan terhadap yang kita cintai. Ya, seseorang yang ketika mencintai sesuatu, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cintai, walaupun apapun yang dia akan korbankan dalam rangka mendapatkan yang dia cintai. Nah, seharusnya begitu. Ketika kita apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus-menerus melakukan apa yang Allah cintai. Kemudian diiringi dengan khauf, rasa takut. Takut kalau ibadah kita tidak diterima. Khawatir kalau kita tidak diampuni oleh Allah. Khawatir nanti keluar bulan Ramadan kita belum mendapatkan ampunan. Kemudian harapan. Jangan lupa ada harapan. Karena kalau takut dan terus takut tidak ada harapan, ini dikhawatirkan menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Sehingga menjadikan dia justru nanti apa? Menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Maka harus ada harapan. Berharap kepada Allah, Allah memberikan pahala, Allah mengampuni dosanya, Allah menyayanginya, memberikan apa yang dia inginkan dan seterusnya. Nah, itu demikian. Tentunya melakukan amalan-amalan tersebut disesuaikan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya
Yang kelima, menyusun perencanaan kegiatan harian bagi targetnya, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Contohnya, menyedikitkan berbicara dengan manusia, tidak berbicara menaikkan kebaikan, zikir dan membaca Al-Quran. Bersemangat untuk duduk lebih banyak di dalam masjid, banyaklah bersedekah di bulan Ramadan, dipikirkan makanan ketika berpuasa, ketika berbuka, usahakan agar itu Allah terdapat bangun malam dan lain-lain. Baik. Ini diantara kiat agar kita nanti di bulan Ramadan bisa maksimal, yaitu dengan menyusun rancangan agenda kegiatan harian pribadi. Jangan ada ketergantungan kepada orang lain, tapi lakukan untuk pribadi sendiri dulu. Kalau bisa kemudian kita mengajak orang lain, ajak orang lain. Tapi pribadi dulu, dari diri kita dulu. Kita membuat target-target yang menurut kita mampu melakukannya. Dan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Yang penting kita bisa mampu melakukannya secara kontinu. Kenapa? Itu yang lebih bagus. Daripada di awal Ramadan full, ya maksimal kita lakukan, tapi kemudian berkurang di hari kedua, ketiga berkurang lagi, keempat berkurang, pekan kedua sudah tidak ke masjid sama sekali. Nah ini malah merepot, apa namanya, menyedihkan yang seperti. Akan tapi apa? Hendaknya melangkah demi sedikit, semakin tinggi, karena puncaknya di akhir innamal a'malu bil khawatim, karena amal-amal itu tergantung penutupnya nanti. Ya, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali harus bertahap. Sedikit demi sedikit semakin meningkat, dan di akhirnya apa? Itulah kemudian pamungkasnya dengan yang paling baik. Itu begitu. Sehingga diakhiri dengan 10 hari terakhir mengejar malam Lailatul Qadar, itu di dalam adalah supaya kita di hari-hari terakhir itu betul-betul memaksimalkan segala kekuatan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, bukan justru dihabiskan waktu di tempat-tempat yang lain. Ya, oleh karena itu kita buat rencana. Untuk bisa melakukan itu, sedikitkan bicara. Seperti yang saya sampaikan, jangan banyak kunjung, jangan banyak melakukan perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Kalau mungkin ada kajian, kalau ada tambahan ilmu, tidak masalah. Ya, buka bersama sesekali yang ada manfaatnya, tapi kemudian tetap menjaga kewajiban-kewajiban, maka itu juga lakukan, tidak ada masalah. Akan tapi tadi, jangan membuang-buang banyak waktu, jangan banyak bicara, ya, apalagi tempatnya jauh, banyak habis waktunya untuk berjalan. Kemudian target berikutnya misalkan baca Al-Quran setiap harinya ada target berapa. Kalau ingin khatam 1 bulan minimal 1 juz, ya satu kali khatam berarti 1 hari paling tidak 1 juz. Terus bertahap begitu. 1 juz. Syukur-syukur nanti 10 kedua bertambah 2 juz, 10 ketiga bertambah 3 juz, maka bisa 1 kali khatam lebih. Itu begitu. Ditargetkan. Atau kalau misalkan ingin apa? Ingin 1 bulan ini 2 kali khatam, maka 1 hari minimal 2 juz. Nanti dibagi pagi berapa halaman, siang berapa halaman, sore berapa halaman, malam berbanyak halamannya, supaya selesai targetnya 2 juz. Itu begitu. Ini rancangan. Dan yang lain dari amal-amal soleh seperti sedekah. Barangkali saya memiliki kemampuan untuk menabung misalkan. Ini nanti saya tabung buat sedekah di bulan Ramadan. Oh ya, nanti ada acara buka bersama, maka saya tabung, saya bisa sedekah untuk untuk di bulan Ramadan untuk buka puasa. Karena keutamanya sangat besar. Nah, itu berarti ada target. Saya nanti di bulan Ramadan bisa sedekah. Walaupun hanya untuk sekali memberikan makan 1 orang puasa, 2 orang, 3 orang, 10 orang dan seterusnya. Ini ada target amal saleh. Itu insya Allah akan berpahala besar. Dan kemudian tidak terlalu banyak makan berbuka maksudnya. Usahakan di siang hari itu ada tidur siang sedikit, ada disilakan qailulah. Supaya nanti di malam hari itu bisa bangun malam, qiyamul lail, baca Al-Quran, menghidupkan malam. Itu begitu.
terlebih lagi di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Baik, itu contoh-contoh rencana atau rancangan apa-apa yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, dari mulai bangun tidur, ya, kemudian sampai tidur kembali. Apa yang bisa dilakukan dari amal-amal soleh? Yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Ditambah amal-amal sunnah seperti apa? Amal-amal sunnah, ya salat tarawih itu sangat ditekankan, ya mulai. Kemudian salat sunnah qabliyah ba'diyah, ya, yang mengiringi salat-salat wajib, maka jangan sampai ditinggalkan karena pahalanya sangat besar. Kemudian zikir pagi, kalaupun tidak hafal, sekarang banyak aplikasi, ya, yang menuliskan di situ, ya, zikir pagi dan petang beserta terjemahnya, ya, bahkan bisa jadi cara membacanya juga ada. Cari aplikasi itu untuk bisa kita baca kalau tidak hafal. Zikir pagi, zikir petang. Duduk seperempat 15 menit, 20 menit, selesaikan zikir pagi dan petang. Pahala akan kita dapatkan insyaallah taala. Itu begitu. Kemudian apa? Salat duha, 2 rakaat minimal atau 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kemudian tentunya membaca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Dan seterusnya seperti membantu orang tua mengurusi hal-hal yang dibutuhkan. Ya, itu amal-amal yang bisa dilakukan. Baik, selanjutnya yang terakhir. Terakhir, membekali diri dengan ilmu syar'i, yaitu menghadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan, seperti menghafalkan zikir dan doa-doa, shaum, sholat tarawih, zakat, dan lain-lain. Nah, dan ini yang sangat-sangat penting untuk dilakukan. Karena apa? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan amal perbuatan, maka hendaknya kita ilmui dulu hal itu. Dan ini sangat sering disampaikan bahwasanya para ulama menyebutkan, salah satunya Imam Bukhari membuat salah satu bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan sebelum mengamalkan suatu amalan. Maka ketika kita sebelum bicara ini banyak hal. Bicara baik itu dengan berzikir, bicara baik itu dengan menasihati orang, bicara baik itu dengan baca Al-Quran, maka ilmui dulu bagaimana cara baca Al-Quran dengan benar, bagaimana cara menasihati orang, bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara berzikir yang baik. Nah, itu ilmui dulu sebelum bicara. Dan juga beramal, amalan banyak, baik itu amalan yang tersembunyi atau amalan yang nampak. Itu semua butuh ilmu karena harus dilakukan dengan cara sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Terutama ilmu dalam hal ini yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Kemudian apa? Hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Pembatal-pembatal puasa, yang dimakruhkan dalam berpuasa, sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika berpuasa, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika berpuasa, pembatal-pembatalnya apa saja. Itu hendaknya harus diketahui. Apalagi sekarang sudah banyak perkara-perkara baru dalam medis ataupun dalam hal-hal yang lain, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Banyak perkara-perkara kontemporer yang di situ kemudian dibutuhkan penjelasan hukumnya. Demikian pula kaitannya dengan salat tarawih. Walaupun mungkin sudah sering kita dengarkan, akan tapi untuk mengingat kembali, untuk memurojaah kembali agar kita ketika melakukannya betul-betul di atas ilmu. Nah, itu begitu. Dan amal-amal yang lainnya seperti zikir-zikir ataupun doa-doa yang bisa kita hafalkan lalu kita baca di bulan Ramadan di dalam sholat-sholat kita atau di waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini butuh ilmu. Oleh karena itu apa? Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka ilmui dulu itu. Ilmui dulu. Demikian.
Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Cara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.